Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Menggarani Putri dari Universitas Putra Indonesia Cianjur, Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3. Kali ini, seperti biasanya, saya akan mereview ulang hasil dari rangkuman saya setelah saya menonton materi di YouTube Pak Randy. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu UMKM. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu UMKM. UMKM yaitu usaha mikro kecil menengah yang merupakan sebuah terminologi yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menggambarkan usaha dengan kriteria tertentu. Lalu perbedaan karakteristik setiap usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu pada nilai aset dan omset. Adapun ciri-ciri UMKM adalah yang pertama, tidak memiliki komoditi khusus, dapat diganti sesuai kondisi pasar. Yang kedua ada lokasi usaha, dapat berpindah dan tidak menetap. Yang ketiga ada administrasi, belum rapi, pencatatan keuangan, masih bercampuran antara pribadi dan bisnis. Yang keempat ada sumber daya manusia, memiliki tingkat pendidikan, keterampilan atau keahlian yang relatif rendah. Yang kelima ada belum mampu mengakses lembaga keuangan karena berbagai sebab. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada belum memiliki izin usaha legal atau izin administrasi dari pemerintah. Dan UMKM juga memiliki syarat untuk mendirikannya, yaitu dengan memenuhi syarat administrasi dari pemerintah, terkecuali bagi yang berjualan yang hanya di depan rumah saja, itu tidak memerlukan izin. Peran UMKM dan menggerakkan perekonomian bangsa sangat besar dan signifikan dibandingkan dengan usaha besar. 3 level usaha ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terjadi karena usaha besar hanya 1% dibandingkan dengan UMKM yang mencapai 99%. Lalu bagaimana cara mengembangkan UMKM di situasi saat ini? Yang pertama itu kan ada membangun brand. Para online shop atau wirausaha yang lainnya itu alangkah baiknya kita membuat brand sendiri. Misalnya kan sekarang tuh lagi booming kerudung. Alangkah baiknya kita membuat logo sendiri dengan nama online shop kita sendiri atau nama yang sesuka hati para pembisnisnya. Yang kedua itu ada mendapatkan legalitas, mendapatkan administrasi, mengikuti festival dan pameran. Nah, dikarenakan situasi saat ini sedang pandemi, bahkan pameran dan festival itu ditiadakan, maka langkah yang harus kita lakukan itu membayar influencer atau biasanya sih selebgram kayak gitu untuk mempromosikan produk kita yang nantinya bisa disebarluaskan. Yang kelima itu ada gunakan teknologi. Yang keenam ada kerjasama dengan lembaga keuangan. Ketakutan dan kendala terhadap perizinan modal yang dimiliki diperuntukkan antara memiliki usaha terlebih dahulu atau perizinan terlebih dahulu, mana prioritasnya, lalu bagaimana langkah awal dalam melakukan dan membesarkan bisnis khususnya UMKM. Sekarang ini banyak orang yang mendirikan UMKM dengan modal yang terbatas, tapi masih bingung dengan langkah apa yang harus dilakukannya, antara memulai usaha terlebih dahulu atau melakukan legalitas dulu. Ditambah legalitas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jawabannya adalah memulai usaha terlebih dahulu. Jalankan saja usahanya, lalu urus legalitasnya. Legalitas penting karena diperlukan untuk kebaikan perusahaan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bisnis online? Apakah perlu juga perizinan atau badan hukumnya? Jawabannya adalah perlu, karena untuk mempermudah kerjasama dan fluktuasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.